Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua yang ada di rumah, kembali lagi kita di acara Korma Kongko Ramadan bersama. Alhamdulillah pada kali ini di acara Korma Ramadan kita akan berbincang-bincang lagi seputar obrolan hangat di bulan Ramadan. Dan pada kali ini nampaknya ada sesuatu yang lebih istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena pada saat ini kita ditemani oleh guru kita yang memang sudah lama kita tunggu-tunggu, yaitu guru kita bersama Al-Ustadz Raden Haji Tubagus Jainuddin, atau yang lebih akrab disapa Ustadz Jainuddin ya. Ustadz bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat walafiat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita doakan bersama Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi gini Ustadz, saya bersama tim Ceger Media sengaja mengundang Ustadz di channel ini, yaitu untuk ngobrol bersama dan sekaligus kita membahas Idul Fitri nih Ustadz. Iya. Dan kita ini kan sebentar lagi, beberapa hari lagi tinggal menghitung hari akan menyambut hari kemenangan umat Islam ya, yaitu hari raya Idul Fitri. Tentu mungkin para pemirsa pun banyak yang belum tahu nih apa itu tentang makna Idul Fitri, keutamaan Idul Fitri dan sebagainya gitu Ustadz. Mungkin saya minta kepada Ustadz bisa diterangkan apa sih makna dari Idul Fitri ini Ustadz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa penikmat siaran Ceger Media yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bermuajahah dalam acara Korma yang pada kesempatan kali ini akan kita kupas sedikit tentang Hari Raya Idul Fitri. Apa itu Hari Raya Idul Fitri? Bagaimana cara menghidupkan Hari Raya Idul Fitri dan sunnah-sunnahnya? Para pemirsa Ceger Media juga moderator yang saya cintai, kata-kata Id itu dimaknai kalau secara bahasa berasal dari ada ya'udu yang artinya kembali. Ada ya'udu artinya kembali. Jadi Idul Fitri ini dari dua kata, Id dan Fitri. Id itu ada ya'udu artinya kembali. Sedangkan Fitri makna yang pertama itu berasal daripada akar kata aftara yuftiru iftar, yang artinya berbuka puasa atau makan. Jadi Idul Fitri itu secara makna pengertian yang pertama ini hari raya di mana umat Islam kembali berbuka ya, kembali makan. Ya, hal ini menunjukkan Hari Raya Idul Fitri itu waktunya makan-makan, waktunya berbuka, dan haram berpuasa. Berpuasa di hari raya itu hukumnya haram. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kulat tamarat." Tidak sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi untuk sholat pada hari raya Idul Fitri beberapa
kurma. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya umat Islam pada Idul Fitri kembali berbuka, kembali makan, yang tadinya berpuasa kembali berbuka. Itu makna yang pertama. Malah dianjurkan kalau sebelum Idul Fitri itu suruh makan kalau nggak salah Ustadz. Betul. Ya, dari hadis yang tadi kita baca menunjukkan salah satu kesunahan di hari Idul Fitri adalah makan dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha kan kita disunahkan untuk puasa dulu ya. Betul, Idul Adha sebelum sholatnya. Betul. Pengertian yang kedua, ya, Idul Fitri itu, ya, kata-kata fitri atau fatara itu artinya adalah penciptaan, awal mula penciptaan manusia. Jadi maksudnya apa penciptaan ini? Awal mula manusia diciptakan itu bersih, suci, sebagaimana hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Nah, oleh karenanya Idul Fitri ini makna yang kedua ini adalah umat Islam kembali bersih, kembali suci dari segala dosa, dari segala kesalahan, dari segala keburukan, sehingga dia kembali ke dalam kesuciannya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya setelah ia melewati puasa di bulan suci Ramadan. Itu pengertian Idul Fitri. Ustadz, saya mau nanya nih, berbicara masalah Idul Fitri. Idul Fitri ini kan adalah hari kemenangan ya Ustadz. Yang namanya hari kemenangan itu pasti mempunyai sebuah keutamaan kan. Nah, berbicara keutamaan, apa sih keutamaan dari hari raya Idul Fitri itu? Baik. Hari raya Idul Fitri memiliki fadilah atau keutamaan. Ya. Sebagaimana hadis yang kita kutip dalam kitab Al-Azkar dari Imam Nawawi ini disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi ini termasuk diantara keutamaan malam Idul Fitri. Nabi bersabda, man ahya lailatal Id lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Siapa orang yang menghidupkan malam hari raya, maksudnya Idul Fitri atau Idul Adha, malam takbiran. Lam yamut qalbuhu, hatinya tidak akan mati. Yauma tamutul qulub, pada hari hati menjadi mati. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, man qama lailatal idain lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Siapa orang yang sholat, ya, kalau tadi menghidupkan malamnya ini redaksi ini ditambahi kata-kata sholat, man qoma. Siapa orang yang sholat pada malam dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha semata-mata karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka hatinya tidak akan mati. Hina tamutul qulub, ketika atau di mana hati manusia menjadi mati. Ini keistimewaan ini didapati ya oleh orang yang menghidupkan malam Idul Fitri. Di antaranya dengan apa? Yang pertama, takbiran. Maksudnya baca takbir. Ya. Yang kita kenal dengan istilah takbiran. Yang kedua tadi disebutkan, ya, man qoma, dengan sholat. Sholat apa? Para ulama menerangkan, ya, salafun shalihin biasanya itu mereka menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha dengan sholat sunnah, diantaranya sholat tasbih. Sholat tasbih. Ya. Silakan. Ya, ada lagi dengan apa? Bizikrillahi ta'ala, berzikir kepada Allah. Ya, banyak bacaan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
Jadi hadis di atas itu maknanya adalah wa makna adami mauti qalbihi, maksud daripada hati yang mati itu, tapi orang yang menghidupkan malam hari raya hatinya tidak akan mati, maknanya adalah adamu tahayyurihi inda naza' wa inda su'alil malakaini wa fil qiyamah. Maksudnya adalah hatinya tidak akan mengalami kebingungan. Kapan? Ketika sakratul maut. Begitu datang sakratul mautnya, hatinya tidak akan kebingungan, di mana orang-orang banyak yang kebingungan. Itu kita lihat kalau orang mati, ada yang matanya melotot, ada yang mulutnya manghap. Berarti pada saat itu kebingungan tuh, Ustaz. Kebingungan. Tapi orang yang menghidupkan malam hari raya, Allah kasih keutamaan. Mana hatinya tidak akan mengalami kebingungan ketika sakaratul maut dan ketika menghadapi pertanyaan dua malaikat di dalam kubur dan ketika pada hari kiamat. Bal yakunu mutmainnan sabitan fi tilkal mawadi. Akan tetapi ya, hatinya ini tenang, penuh keteguhan pada momen-momen tersebut. Ini fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Oleh karenanya ini anak muda nih, ya, kalau malam takbiran udah nggak usah kemana-mana. Ya. Kita datang ke musola, datang ke masjid atau di lapangan, ngapain? Takbiran, ya. Ada yang beduk, apa namanya? Ada beduk. Pakai beduk, ada drum band. Pakai drum band, ada lagi apa? Sound system gitu pakai buat takbiran. Berarti disiarkan melalui alat musik boleh juga, Ustaz? Boleh. Boleh. Kita siarkan, ya kan tergantung tujuannya, niatnya. Kan kita mensyiarkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takbiran tuh maksudnya. Ya. Silakan anak muda ya di masjid, di musola, jangan aki-aki mulu. Ya, ini yang masuk masjid, yang masuk musola angkatan 60 tahun ke atas. Yang anak muda malah jalan-jalan, anak muda jalan-jalan, nyari baju ke mall, ya kan. Ya, dan ingat takbiran itu ya, yang takbir orangnya, bukan nyetel kaset. Nyetel kaset. Ya. Ini kadang-kadang nyetel apa? MP3, nyetel VCD gede dikencengin, dianya ya main HP ya. Berarti kalau kayak gitu enggak play, itu bukan takbiran namanya. Enggak dapat pahala sunahnya. Enggak dapat pahala. Dia mesti apa? Dia sendiri yang takbir. Dia pegang mic takbiran. Ya. Batas mulanya kapan? Ya. Setelah maghrib sampai sebelum imam sholat Idul Fitri mulai mengimami sholat. Itu batas takbiran. Itu barangkali diantara fadilah keutamaan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.